sangat-sangat membuat Anda juga apa ya, stres, depresi bahkan ya. Tetapi mungkin, kita juga sulit menemukan kebahagiaan ketika kita mendapati ataupun ada dalam masalah-masalah. So, bagaimana caranya kita bisa tetap bahagia walaupun mungkin ada masalah, ada tantangan di depan kita, tapi kita bisa tetap menemukan kesederhanaan yang menjadi salah satu poin dari Seven Laws of Happiness. Pagi hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Happiness. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, atau kota-kota lain, atau bahkan di luar negeri. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan hari yang bahagia, karena topik yang satu ini sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana. Jadi kita harus terus-terus diingatkan gitu ya akan hal yang satu ini. Dan pagi hari ini Audrey sudah bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, gimana hari ini? Sehat Pak Arfan? Luar biasa bahagia ya, alhamdulillah sehat. Sehat sekali. Ya. Kita hari ini bahas tentang simplicity kalau dicari ke apa ya, bahasa Indonesianya kesederhanaan. Mungkin nanti kita akan tanya Pak Arfan juga sebenarnya makna simplicity ini apa. Tapi satu lagu yang indah yang membuka Jumat pagi kita ya, dari Ren Collective, Simplicity. Mungkin boleh di-share dulu maknanya Pak Arfan, silakan. Terima kasih Audrey, ini lagu yang bagus sekali dari Ren Collective ya, judulnya sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu Simplicity ya. Jadi lagu ini menggambarkan kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya gitu ya, di mana dia merasa bahwa untuk bisa mencintai Tuhan, dia harus datang kepada Tuhan itu dengan kesederhanaan atau simplicity itu ya. Dan dia berharap hanya ada dirinya dengan Tuhan saja di hatinya gitu. Ya, lagu ini begitu indah. Mari kita simak syairnya. I come in simplicity, longing for purity, to worship you in spirit and truth, only you. Ya. Aku datang dalam kesederhanaan, merindukan kemurnian untuk menyembahmu dalam spirit dan kebenaran, hanya Engkau. Ya. Lord, strip it all away, till only you remain. I'm coming back to my first love, only you. Tuhan, singkirkan semuanya, sampai hanya Engkau yang tersisa. Aku kembali untuk cinta pertamaku, hanya Engkau. Ya. You are the reason I sing, the reason I sing. Yes, my heart will sing how I love you. And forever I'll sing, yes, my heart will sing how I love you. Engkau adalah alasan aku bernyanyi, alasanku bernyanyi. Ya, hatiku bernyanyi. Ya, dan selamanya aku akan bernyanyi. Selamanya aku akan bernyanyi. Ya, hatiku akan bernyanyi. How I love you. Ya, betapa aku mencintaimu. Ya. Oke. Itu Audrey. Sama satu lirik, give me a childlike heart gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin simplicity, mungkin ya patokan kita ke anak-anak ya Pak Arfan ya. Dengan sederhananya mereka mengungkapkan apa yang mereka mau, apa yang mereka rasakan. Inikah yang mungkin sulit kita rasakan akhir-akhir ini sebagai orang dewasa? Karena kan image orang dewasa nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, mungkin harus tetap tegar dengan masalah dan tantangan. Gimana tuh Pak Arfan? Ya, dunia sekarang ini kan sangat kompleks ya Audrey ya. Sangat kompleks gitu ya. Kita mengatakan ini dunia yang penuh disruption ya. Jadi ada banyak kosakatanya tuh ya, mulai dari disruption ya, kemudian VUCA ya. Volatile, uncertain, complex, ambigu. Ya, kemudian ini 4.0. Betul. Ya, sekarang orang sudah bicara sampai metaverse gitu ya. Jadi dunia ini kelihatan kompleks. Masalah-masalah kita dalam hidup ini juga kelihatan kompleks gitu. Dan ketika kita menghadapi hal-hal yang rumit, yang kompleks, maka kita sulit untuk bisa berbahagia gitu. Maka sesungguhnya salah satu syarat untuk bisa berbahagia itu adalah yang namanya simplicity. Apa itu simplicity? Saya sulit menemukan bahasa Indonesianya ini untuk kata simplicity ya, karena kalau bahasa Indonesianya yang paling gampang itu ya sederhana atau kesederhanaan. Tapi nanti orang jadi salah paham gitu, menganggap yang namanya simplicity itu hidup sederhana. Nah, bukan itu. Bukan itu. Simplicity adalah ketika kita bisa melihat masalah-masalah yang rumit, yang kompleks, yang terjadi dalam hidup kita itu sebagai sesuatu yang sesungguhnya sederhana. Very simple gitu. Cuman kitanya lah yang membuat itu rumit. Jadi
seperti yang disampaikan oleh Konghucu ya atau Confucius ya, seorang filsuf dari Tiongkok, dia mengatakan sesungguhnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kitalah yang seringkali bersikeras untuk membuatnya rumit, begitu, Audrey. Jadi simplicity ini adalah sebuah skills ya, sebuah skills untuk bisa memandang sesuatu yang kelihatannya rumit, sesungguhnya itu sangat sederhana gitu. Kalau kita bisa menemukan apa? Kita bisa menemukan hakikatnya, bisa menemukan esensinya, bisa menemukan intinya. Sehingga kita bisa memisahkan hidup ini ada yang inti, ada yang cuman periferi gitu. Oke. Ada yang inti, ada yang cuman pernik-pernik yang sesungguhnya tidak penting, nitty-gritty, ya, yang sesungguhnya tidak penting dan tidak berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi bukan situasinya, bukan. Jadi itu seringkali bukan masalahnya yang rumit, tapi situasinya yang membuat itu menjadi rumit. Nah sayangnya karena kita tidak punya kemampuan simplicity, kita lebih melihat situasinya, kita lebih melihat pernak-perniknya, kita lupa intinya apa sih sebenarnya, hakikatnya apa sih sebenarnya gitu. Oke, ini menjadi tantangan juga nih untuk kita ya, small listeners ya, yang mungkin sekarang juga lagi terjebak dalam masalah kok kayaknya susah banget menemukan kebahagiaan nih Pak Arfan ya, masalahnya nggak habis-habis gitu ya. Nanti kita belajar juga bagaimana cara mendefinisikan hakikat ini supaya kita nggak mispersepsi. Jangan-jangan kita selama ini fokusnya ke pernik-pernik tadi ya. Kita akan jeda dulu Pak Arfan dan juga small listeners. Jadi untuk Anda yang juga ingin sharing pagi hari ini, silakan boleh sharing kebahagiaan juga atau mungkin simplicity gitu ya, yang mungkin pernah Anda rasakan gitu seperti apa ketika bertemu dengan mungkin Tuhan masing-masing gitu ya. Silakan juga boleh sharing di 0812 11 12 959 atau juga bisa menggunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Dan kami akan masih membahas tentang simplicity dalam Smart Happiness. Tetaplah bersama kami. Baik, small listeners, kembali dalam Smart Happiness pagi hari ini bersama Pak Arfan, yang pasti kita membahas tentang satu hal yang suka luput gitu ya dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu simplicity, ataupun bagaimana kita melihat ataupun menyederhanakan masalah yang ada gitu ya, tapi pastinya dengan merubah point of view gitu. Dan tadi Pak Arfan katakan ada hakikat dan juga pernak-pernik. Nah mungkin mohon dibantu dulu nih Pak Arfan, sebenarnya hakikat dan pernak-pernik ini yang seperti apa dan gimana kita menentukan mana yang hakikat dan mana yang pernak-pernik tadi. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Misalnya saya ambil contoh saja ya. Misalnya kita menyelenggarakan pesta pernikahan misalnya gitu ya. Oke. Itu inti dari pernikahan itu apa sih? Janji suci yang diucapkan ya? Betul, itu aja. Oke. Janji suci. Ya, kalau orang Islam bilang tuh apa namanya? Ijab kabul, ya kan gitu kan? Ya itu intinya itu. Tetapi kemudian karena kita punya banyak kenalan, kita juga punya budaya, ya, ragam budaya dan sebagainya, akhirnya menjadi rumit bagi kita untuk menyelenggarakan sebuah pernikahan itu rumit dan biayanya juga sangat mahal kan seperti itu. Ya harus menyediakan apa? Cari gedung, catering, pelaminan, ya kan? Macam-macam yang harus kita siapkan gitu, dan biayanya itu ratusan juta gitu untuk bisa menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan, sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang sulit gitu ya. Padahal sesungguhnya kan kalau kita timbang-timbang itu kan sebetulnya sederhana sekali ya. Itu hanya ijab kabul, yang penting bagaimana ini membuat ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sah ya, secara agama, secara negara gitu ya, itu sah gitu, selesai. Nah, itulah yang namanya simplicity. Jadi kita bisa melihat bahwa intinya itu adalah itu. Bukan yang lain-lain, itu adalah pernak-pernik. Bukan nggak boleh gitu. Silakan saja. Tapi ketika Anda tidak bisa membedakan mana yang inti dan mana yang pernak-pernik, akhirnya fokus kita kepada yang pernak-pernik. Iya, kita lupa melihat bahwa apakah pasangan kita ini adalah orang yang tepat atau tidak. Bayangkan kalau kita yang ada di posisi si pengantin gitu ya. Apakah pasangan kita ini adalah orang yang tepat apa tidak gitu. Orang yang bisa kita ajak untuk mengarungi hidup kita saat suka dan duka atau tidak. Karena kalau saat suka semua orang siap gitu untuk bersama kita gitu. Tapi pada saat yang sulit, pada saat-saat yang penuh dengan tantangan, cobaan, ujian, dia siap nggak? Terus
apakah selama masa perkenalan itu, ya masa penjajakan itu, Anda sudah betul-betul memahami gitu ya karakter dari masing-masing orang gitu. Kan sebenarnya kan itu fokusnya kan itu. Yes. Kalau pesta pernikahan itu kan hanya one time event gitu ya, hanya sekali dah itu. Hanya Betul. sekali. Sementara yang namanya pernikahan itu kan ya selama-lamanya, ya 50 tahun ya. Kalau bisa lebih kan seperti itu gitu. Jadi kok kita fokusnya hanya kepada ini gitu, kepada mempersiapkan bagaimana nih mempersiapkan pesta pernikahan yang meriah, yang semarak, yang membuat para tamu itu berkesan gitu ya, yang bisa yang instagramable gitu. Itu Betul. pencitraan semua, apa pernak-pernik semua yang kalau dibilang dalam satu kata sebetulnya itu tidak penting gitu. Ya. Tidak penting dalam pengertian apa? Kita menghabiskan begitu banyak energi, begitu banyak biaya hanya untuk sebuah event yang hanya terjadi satu kali saja. Padahal sebetulnya hidup ini berjalannya itu puluhan tahun gitu. Yang kita tidak pernah memperhatikan bagaimana ya caranya supaya pernikahan ini menjadi sesuatu yang langgeng. Nah itu, jadi kita harus ketemu tuh dalam menghadapi masalah apapun. Ini sebenarnya intinya apa sih gitu? Ya. Kayak pernikahan juga akhir-akhir ini muncul tren nih di anak muda ya, Pak Arfan ya. Bahwa mereka langsung aja mengucapkan janjinya itu di KUA aja gitu ya, nggak pakai adat, nggak pakai resepsi dan lain sebagainya, tapi justru terlihat lebih ya intimate, sederhana dan bahkan lebih terlihat bermakna gitu ya, Pak Arfan ya. Di situ kita bisa Betul. melihat ya. Tapi jangan salah juga ya. Maksudnya itu bukan semata-mata untuk mengurangi biaya gitu ya. Oh, saya ingin mengurangi biaya dan sebagainya. Bukan itu poinnya gitu. Poinnya bukan itu. Tapi poinnya adalah jangan sampai kesibukan kita, kan kalau bikin pesta di gedung itu luar biasa kesibukannya. Betul. Jangan Ya. sampai kesibukan kita akhirnya mengalihkan kita dari hal-hal yang penting. Oke. Jadi ada hal-hal yang penting dalam hidup, ada hal-hal yang cuma mendukung gitu. Jadi betul kalau ke KUA itu yang paling penting, itu intinya. Tetapi boleh saja kalau kita bikin pesta dan sebagainya is okay, tapi kita harus tahu ini cuman pendukung gitu loh. Jadi kita nggak harus menyerahkan jiwa raga gitu untuk pesta ini gitu. Kira-kira begitu, Audrey. Iya, jangan sampai fokusnya tuh terbalik gitu ya, karena pasti sayang sudah mungkin mewah, sudah megah, sudah besar, tapi kita tidak merasakan makna yang dalam gitu ya. Ya, apalagi kalau misalnya kan kita mikir nih ya, ini kan kita mau membangun keluarga ke depan kan masih jauh nih. Betul, betul. Itu banyak biaya kan. Yes. Jangan menghabiskan hanya untuk satu hari itu Awal. biaya tabungan semua digelontorkan gitu sampai kemudian pinjol juga gitu, pinjaman online. Nah, akhirnya kita terjebak hutang. Wah, itu luar biasa itu. Itu karena kita nggak simpel melihat masalah gitu. Jadi betul kalau ada yang ya udah aku ke KUA aja deh gitu ya. Yang penting ini sah semuanya secara agama dan secara negara. That's okay gitu. Tetapi harus disertai dengan sebuah pemahaman bahwa ya ini bukan semata-mata menghemat biaya, tapi aku tidak mau teralihkan gitu oleh hal-hal yang sebetulnya hanya pernak-pernik saja ya, karena aku ingin fokus pada sesuatu yang aku anggap paling penting dalam hidup ini. Gitu. Itu Audrey. Yes. Challenge untuk apa ya, bisa melihat simplicity ini kan makin besar sekarang ya Pak Arfan ya, dengan segala tantangan yang ada. Ya itu tadi mungkin kita pengen dilihat orang keren gitu ya, pengen dilihat orang ya mungkin sukses dan lain sebagainya. Sehingga mungkin kita sulit nih untuk bisa melihat ataupun mencari sudut pandang yang tepat gitu ya dalam melihat masalah. So mungkin ada tips-tips Pak Arfan untuk kita bisa menemukan simplicity ini sehingga nanti kan ujungnya pasti akan ke kebahagiaan seperti loss of happiness, Pak Arfan. Very good question. Ya, jadi caranya seperti digambarkan dalam lagu ini. Oke. Makanya saya pilih lagu ini karena lagu ini pas banget gitu. Jadi dia bilang I come in simplicity, longing for purity, to worship you in spirit and truth only you. Jadi orang yang mau simple itu harus datang dalam kesederhanaan, ya dalam kemurnian gitu. Dan cara untuk mendapatkan kesederhanaan dan kemurnian itu adalah kita harus duduk, diam, tenang. Yes. Tenang. Duduk, diam, tenang, ya, tarik nafas gitu ya, rasakan kehidupan ini, menjadi human being gitu.
Yang membuat kita tidak simpel itu adalah karena kita larut dalam aktivitas, kegiatan yang begitu banyak. Betul. Ya. Kegiatan yang terus-menerus, yang maraton itu. Akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya hidup ini untuk apa sih sebenarnya gitu. Ya, setelah kita bekerja siang malam, pontang-panting, bahkan weekend pun kadang-kadang dipakai buat bekerja juga gitu. Yes. Ujung-ujungnya sebenarnya aku mencari apa ya gitu. Ya. Nah, untuk bisa sampai ke situ kita harus duduk, diam, nggak ngapa-ngapain, tenang, itu tadi ya. Kemudian kita berpikir gitu. Karena manusia itu sejatinya adalah human being kan. Apa itu human being? Orang yang duduk, diam, tenang. Dan ketika kita duduk, diam, tenang, kita sesungguhnya sedang mengembalikan hakikat kemanusiaan kita gitu ke titik yang tertinggi gitu. Ya, karena ketika kita sedang beraktivitas itu kadang-kadang kita lupa gitu. Kita lupa bahwa kita itu hidup ini bukan hanya untuk aktivitas itu. Bahwa kita ini sesungguhnya diciptakan Tuhan itu untuk menjadi manusia yang dari hari ke hari itu semakin hebat, semakin keren gitu. Nah, itu namanya human being gitu. Jadi duduk, diam, dengarkan keheningan gitu, dan nanti Anda akan menemukan, oh sebenarnya masalahku yang begitu rumitnya itu sebenarnya sederhana aja kok gitu. Ya. Oke. Itu Audrey. Yes. Jadi emang kayak kita harus keluar dulu dari segala aktivitas ataupun kebisingan dunia ya Pak Arfan ya, sehingga kita bisa melihat point of view yang berbeda gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, yang pasti juga ada sapaan dulu aku bacakan ya dari Silakan, Pak Andre. Kusdrilo, simplicity, senyum semangat katanya. Oke, jangan lupa senyum hari ini ya Pak Kuku ya. Ada Mbak Anindya Sinfonieta. Hadir Kaudri, Pak Arfan, salam santun, salam sehat, temanya mantap katanya. Oke, nanti kita akan lanjutkan tema mantap ini supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, dan hari ini juga yang pasti kita juga masih tunggu ya respons listeners pagi hari ini berkaitan dengan tema kita simplicity. Mungkin Anda juga pernah punya pengalaman gitu ya, melihat masalah kayaknya besar banget, tapi ternyata ketika rubah point of view-nya, oh ternyata sederhana banget gitu ya. Silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Small FM. Boleh juga share kebahagiaan Anda pagi hari ini, kira-kira apa supaya kita bisa tularkan virus kebahagiaan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness.